A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bayyana lana tariqal mu'minina wa sahhala lana sulukaha linakunna minal muflihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi syaqultum ilal ardi araditum bil hayati dunya minal akhirah wa ma mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan hidup sehingga kita diberikannya napas yang tanpa harus kita minta, jiwa yang sehat dan tenang, kehidupan yang indah. Ini semua daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, sehingga kita dapat merasakan menjadi seorang hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita telah diberikan kehidupan yang dapat menyenangkan hati kita dan keluarga kita, sehingga kita dapat mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyampaikan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, kaum muslimin, muslimat, kaum mukminin wal mukminat. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimahumullah. Kita telah sampai juga dalam pembelajaran kita, ya. Iqra'ul Quran, karena sesuatu yang diperintahkan Allah dalam pembelajaran Al-Quranul Karim ini adalah kita membacanya di setiap waktu dan kita mentadaburinya. Apa yang ada di dalam ayat-ayat sucinya ini adalah termasuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berusaha untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Alkitab Al-Quranul Karim, sehingga kita paham harus bagaimana hidup kita, bagaimana kita membawa diri kita, bagaimana kita membawa keluarga kita terhindar daripada azab apinya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di neraka nanti. Karena Allah sudah memerintahkan kepada kita semua di dalam Al-Quranul Karim ini, ya, ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga diri kita daripada api neraka, termasuk menjaga keluarga kita. Ini adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar suatu saat nanti kita kembali, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
kita dalam keadaan iman dan selalu menyerahkan diri kita sebagai seorang muslim. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Insyaallah sedikit saya sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Yang saya akan sampaikan ini adalah surat At-Taubah. Nah, surat At-Taubah insyaallah tadi saya sudah baca di mukadimah ya. Saya baca di mukadimah itu ayat yang ke-38 di dalam surat At-Taubah ya. Insyaallah kita sama-sama membacanya, lantas nanti kita sama-sama juga kita mentadaburi Al-Quran ini ya. Surat At-Taubah, surat At-Taubah, di mana kita nanti akan memahami bagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin untuk berperang. Dan bagaimana nanti disampaikan di ayat-ayat ini adalah bagaimana karakternya orang-orang munafik ya. Dan bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya ya. Sahabatnya di situ yang bersama Rasulullah SAW ketika dia berada nanti di dalam gua. Sahabatnya itu yaitu Abu Bakar ya. Nanti akan kita pahami bagaimana Rasulullah SAW yang berada di dalam suatu gua ya, dalam pengejaran kaum kafir ya. Sehingga beliau berada di dalam gua. Ini adalah semuanya kehendak Allah. Dan mereka berdua saja dengan Abu Bakar ya. Sayyidina Abu Bakar. Maka disitulah perlindungan Allah datang. Dan disitulah keyakinan Rasulullah SAW atas apa yang menimpa dirinya. Dan keyakinan di situ disampaikan kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, karena rasa takut yang menimpa kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, rasa takut itu waris pada setiap insan ya, itu sudah menjadi apa ya, rasa takut itu suatu kewajaran bagi setiap manusia. Tetapi justru di sini ya, nanti di ayat yang akan kita pelajari ini Rasulullah memberikan kepahaman kepada Sayyidina Abu Bakar ya, di mana nanti Rasulullah SAW mendapatkan wahyu sehingga dapat menenangkan sahabatnya itu. Sehingga Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar ya, tenang bahwa Allah ini bersama kita gitu ya. Nah, dan insya Allah jadi bagaimana Rasulullah SAW mengajak sahabat ini mengajak sahabat ini membuat suatu ketenangan di dalam hidupnya, yang ketika Abu Bakar ini merasa ketakutan, maka Rasulullah di situ memberikan keyakinan bahwa Allah ini bersama kita. Karena ketika Rasulullah menyampaikan, ya Rasulullah, ya, ini ketika mereka berdua di dalam gua, ya, dalam pengejaran kaum kafir, sahabat Abu Bakar ini menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di atas kita ini ya, karena mereka berdua itu kan di dalam gua ya, di atas kita saya melihat orang-orang musyrik sedang mencari kita. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabatnya, wahai Abu Bakar, tenang saja,
Karena Allah bersama kita. Ya. Wallahu ma'ana. Allah bersama kita. Apa yang disampaikan Rasulullah untuk menenangkannya? Yaitu sabda Rasulullah, ketika ada dua orang, ya, ketika ada dua orang, maka yang ketiganya adalah Allah. Nah, ini keyakinan Rasulullah SAW, ya, atas wahyu yang diterimanya. Jadi mendapatkan sakinah, sehingga ketenangan ini disampaikan, ya, diberikan spirit kepada sahabatnya agar sahabatnya ini mendapatkan ketenangan bahwa ketika dua orang muslim, maka yang ketiganya adalah Allah. Tetapi beda dengan keyakinan, ya, yang didapati ketika dua orang munafik atau kafir atau musyrik mereka berdua, maka yang ketiganya adalah syaitan. Tetapi bagi seorang muslim yang meyakini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya, maka dia katakan jika ada dua orang muslim, yang ketiganya adalah Allah. Insyaallah, mari kita sama-sama kita memulainya pembacaan ayat suci ini. Ya, kita mulai dari ayat yang ke-38. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu malakum iza qila lakum munfiru fi sabilillahi syaqaltum ilal araditum bil hayati dunya minal akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat itu hanyalah qalilun, sedikit. Ya. Jadi kehidupan di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat itu sedikit. Hanyalah sedikit. Karena dunia ini sifatnya sementara, sementara akhirat itu selamanya. Jadi akan kita pilih yang mana? Hidup yang sedikit ini atau hidup yang selamanya? Khalidina fiha abada, bagi orang yang beriman, ya. Jadi di akhirat itu selamanya tetap. Nah, tetapnya bagi orang yang beriman itu adalah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diperintahkan, ya, disampaikan, wahai orang-orang yang beriman, gitu kan. Mengapa apabila kalian diseru untuk berperang di jalan Allah, kalian itu lebih memilih tinggal di rumah? Ini adalah karena sifat-sifat sedikit munafik. Ya. Padahal perintah berperang ini adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah menyampaikan, ya, menyampaikan wahyu ini yang beliau terima kepada umat Islam yang ada
di Arab. Untuk berperang, maksud berperang di sini adalah membela agama Allah. Fisabilillahi, yang berperang di jalan Allah. Maka ada sebagian orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, yaitu orang-orang munafik. Mereka itu lebih memilih tinggal di rumah ketimbang mereka berperang bersama Rasulullah SAW untuk menyebarkan Islam kepada seluruh alam. Nah, disinilah letaknya orang-orang munafik itu. Mereka lebih memilih tinggal di rumah mereka masing-masing. Illa tanfiru yu'adzibukum adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang maksudnya, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang lebih pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, ya. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi mereka ini, kaum-kaum munafik itu, mereka ikut berperang ataupun tidak ikut berperang itu tidak akan merugikan Allah. Tetapi sebaliknya, kalau sudah perintah perang diserukan oleh Rasulullah SAW dan orang-orang munafik itu tidak ikut berperang, maka sesungguhnya mereka yang merugi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan, ya, sudah menyampaikan di dalam wahyunya yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, sekalipun kalian tidak ikut berperang, ini tidak akan merugikan Allah, ya. Jadi sebetulnya yang rugi itu kalau nggak ikut berperang, jadi mereka lah kaum munafik. Cuman mereka tidak menyadari karena rasa takut dalam hatinya atau rasa kurangnya iman, rasa kurang percayanya diri atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, sehingga membuat mereka itu menjadi rugi karena tidak ikut berperang. Bahkan Allah itu menyampaikan jika mereka tidak ikut berperang, mereka itu akan merugi. Ya, karena sesungguhnya apa? Azab Allah itu lebih keras daripada apa yang akan mereka dapati ketika berperang. Bahkan kalau orang-orang yang beriman itu mempunyai keinginan untuk berperang itu agar dia mendapatkan zihad fisabilillah, yaitu meninggal di medan perang, itu akan lebih baik. Karena seorang syahid itu tidak akan ditanya lagi, mereka itu bagiannya adalah surga, ya, mereka itu bagiannya surga. Tapi kalau Allah tidak menghendaki mereka itu mati, maka tetap mereka hidup dalam keadaan terus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terus mengalir amal-amal mereka dan pahala mereka dapati. Jadi kebalikannya daripada orang yang munafik, ya, apalagi orang yang musyrik, apalagi orang yang kafir, itu berbalik dengan orang-orang yang beriman, yang memiliki keteguhan di dalam dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Illa tansuruhu faqad nasarahullah idza akhrajahu allazina kafaru saniya sunain idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi
La tahzan innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Jika kamu tidak menolongnya, maksud di sini adalah menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah telah menolongmu, yaitu ketika orang-orang kafir ini mengusirnya dari Mekah, ya, sedang dia salah seorang daripada dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya. Wallahu ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, dan membantu dengan bala tentaranya yang tidak dapat dilihat, yaitu malaikat-malaikat sebagai tentara-tentaranya Allah. Yang tidak terlihat olehmu, ya. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah, itulah yang maha tinggi, Allah maha perkasa, maha bijaksana. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan di awal bahwa ketika Rasulullah SAW itu berada di dalam gua bersama sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya, rasa takut Abu Bakar As-Siddiq itu, ya, dibantah oleh Rasulullah atau diberikan apa ya, dipus gitu, dipus, didorong oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu telah mendapatkan wahyu bahwa sesungguhnya ketika ada dua orang, ya, yang beriman kepada Allah, maka yang ketiganya adalah Allah. Nah, maka di situ sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu mempunyai giroh kembali. Begitu mendengar Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ketika mereka berdua ada yang ketiga, yaitu ketiganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka diberikan ketenangan, ya, diberikan ketenangan, diberikan sakinah, ya, diberikan sakinah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, tadi ini ada asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul pada ayat yang ke-39 ini, ya, diriwayatkan ini oleh Ibnu Hatim dari Nazadah bin Nafi. Dia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, lalu dia menjawab bahwasannya Rasulullah SAW ini memerintahkan penduduk Arab, ya, Rasulullah memerintahkan kepada penduduk Arab, ya, untuk berperang. Nah, tetapi mereka ini merasa keberatan orang-orang yang di dalam hatinya itu ada sedikit penyakit. Nah, kemudian
Allah menurunkan ayat tersebut ya. Menurunkan ayat tersebut yaitu ayat yang ke-40 dalam surat At-Taubah ya. Sebagai ancaman kepada mereka, kepada orang-orang munafik. Jika kalian tidak berangkat untuk berperang, Allah tidak akan menurunkan hujan. Nah, ini ancaman ya. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang munafik itu, jika kalian tidak ikut berperang, maka Allah tidak akan menurunkan hujan. Tidak akan menurunkan hujan. Ini sebagai ancaman bagi orang-orang munafik. Demikian di dalam Lababun Nukul ya, Lababun Nukul. Maka setelah disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang ancaman jika mereka tidak mau ikut berperang maka Allah tidak akan menurunkan hujan, maka sebagian orang-orang yang munafik itu mempunyai kekuatan lagi di situ, mempunyai kekuatan sehingga mereka ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis yang berkaitan dengan ayat yang ke-40 ini adalah ya, ini adalah keutamaan daripada Abu Bakar, keutamaan daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang tadi saya sudah ulas, yaitu hadisnya ini dari Anas bin Malik bahwa Abu Bakar As-Siddiq bercerita kepadanya, aku melihat telapak kaki orang-orang musyrik berada di atas kami. Nah, itu ketika tadi itu Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua ya. Maka Abu Bakar itu melihat di atas itu ada kaki-kaki ya. Ada kaki-kaki. Nah, kaki-kaki mereka itu adalah kaki orang-orang, telapak kaki orang-orang musyrik yang mengejar-ngejar Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, ketika sedang berada di dalam gua, lalu aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat kita, ini saya akan kita ketemukan sama mereka. Tetapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keyakinan ya, ketika Abu Bakar bercerita seperti itu, menyampaikan, maka beliau pun berkata ya, yaitu Abu Bakar, wahai Rasulullah, bahwa di atas kita ini saya melihat kaki orang-orang musyrik ya, yang mengejar kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Abu Bakar, ya, wahai Abu Bakar, tidaklah engkau sadar, tidaklah engkau sadar bahwa jika ada dua orang mukmin, maka yang ketiganya adalah Allah. Demikian ya. Ini adalah hadis yang berkaitan dengan ayat yang ke-40 tadi. Maka di situ Abu Bakar mempunyai keyakinan yang kuat bahwa mereka itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi di ayat yang berikutnya ya. Infiru hifa'afan wa siqalan wa jahidu bi amwalikum wa nufusikum fi sabilillah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maka ini adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala
untuk berperang dengan diri kalian dan harta-harta kalian. Karena diri dan harta kalian itu sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya, yang suatu saat nanti ketika kita akan kembali kepada Allah di yaumil akhir, maka surga itu bagian orang-orang yang ikut berperang di jalan Allah dengan jiwa dan harta mereka. Maka di ayat yang berikutnya, lau kana aradun qariban wa syafa'un qasidan la tabauka walakin ba'udat alaihim musuqquh wa sayalifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yukhliquna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakazibun. Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka adalah keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Jikalau kami sanggup, niscaya kamu berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri mereka sendiri. Dan Allah mengetahui bahwa mereka itu benar-benar orang-orang yang berdusta. Insya Allah itu dulu yang saya sampaikan, dan kita sama-sama tadi mentadaburnya, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu itibak bagi kita, ya, dan menambah wawasan keilmuan kita sehingga kita mendapatkan manfaat daripada apa yang kita baca tadi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.